Ingat di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan kita, pasal 24 Undang-Undang PPh, Indonesia jelas sekali, pasal 24 kita menerapkan kredit pajak ordinary tax credit. Ada negara yang menggunakan full tax credit. Ada yang negara yang menggunakan ordinary tax credit. Jadi berbicara kredit pajak luar negeri, ya rata-rata kalau kita tengok ya kebanyakan semua negara ini rata-rata menggunakan ordinary tax credit. Ada beberapa negara yang menggunakan full tax credit. Ini kalau kita tengok pemajakannya jelas sekali. Bagaimana Pak? Penghasilan PT PMA tadi dari dalam negeri 40 miliar, penghasilan dari luar negeri 60 miliar. Sekarang di kasus berikutnya, di sini saya asumsikan penghasilan dari luar negerinya sudah dikenakan pajak dengan tarif tunggal 30%, Pak. Penghasilan dari luar negeri dikenakan pajak di luar negeri, di negara dia, dengan tarif pajak 30%. Berarti di luar negeri sudah dipotong PPh badan senilai 18 miliar. 18 miliar. Maka kalau kita berbicara kredit pajak luar negeri, karena cakupannya dari penghasilan global senilai 100 miliar dikenakan pajak 25% dari 100 miliar, maka pajak badan tadi di Indonesia senilai berapa? Senilai 25 miliar. Maka kredit pajak luar negerinya seperti apa? Jelas sekali. Karena Indonesia menggunakan yang namanya ordinary tax credit, maka kita tengok. Yang namanya ordinary tax credit itu apa? Penghasilan dari luar negeri yang sudah dikenakan pajak di luar negeri yang dapat dikreditkan di Indonesia setinggi-tingginya pajak yang telah dipotong di luar negeri. Setinggi-tingginya 18 miliar. Tetapi tidak boleh melebihi aturan yang telah ditetapkan. Aturan yang telah ditetapkan yaitu penghasilan dari luar negeri dibagi dengan penghasilan global, Anda kalikan dengan PPh atas penghasilan global. Jadi penghasilan dari luar negerinya berapa Pak? Penghasilan dari luar negerinya 60 miliar. Penghasilan globalnya berapa Pak? Penghasilan globalnya 100 miliar. Dikalikan dengan PPh atas penghasilan global. PPh atas penghasilan global yaitu 18 miliar. Maka Anda tengok ini. Ini Anda tengok jelas sekali. Ini nolnya hilang 1, ini tinggal 10. Berarti 6 dibagi 10 Anda kalikan dengan 18 miliar berapa? Maka Anda hitung ini 18 miliar, ini Anda kalikan dengan 6, jelas sekali ini 16, ini 48, 8, ini 108. Berarti 108 Anda bagi dengan 10. Jadi 108 Anda bagi dengan 10, ini saya hitung pakai kalkulator dulu. Jadi saya hitung pakai kalkulator dulu. Penghasilan dari luar negeri 60 miliar. Saya bagi dengan penghasilan global. Berapa penghasilan global? 100 miliar. Saya kalikan PPh atas penghasilan global. PPh atas penghasilan global 25 miliar. Ini 25 miliar. PPh atas penghasilan global 25 miliar, saya dapatkan angka 15 miliar. Berarti yang dapat dikreditkan 15 miliar. Berarti kredit pajak luar negerinya 15 miliar. Dan PPh kurang bayar di dalam negeri, Anda tengok PPh terutangnya berapa di dalam negeri, yaitu 10 miliar. Ini kalau kita berbicara seputar pengkreditan
yang diatur di mana? Yang diatur di pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kembali ke awal, WPLN ini dapat penghasilan dari Indonesia. Pertama, jelas sekali, WPLN memperoleh penghasilan dari Indonesia dengan menjalankan kegiatan usaha dalam bentuk BUT maupun non-BUT. Yang kedua, WPLN memperoleh penghasilan dari Indonesia dengan mendirikan anak perusahaan atau mendirikan PT PMA. Perlakuan pajaknya jelas sekali, perlakuan pajaknya, penghasilannya ini adalah penghasilan global. Cakupan penghasilannya penghasilan global. Gabungan antara penghasilan dari dalam negeri dengan penghasilan dari luar negeri, dan berlaku tarif pasal 17 dan bisa berlaku kredit pajak luar negeri pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan. 3. Kita tengok yang ketiga. Wajib pajak luar negeri memperoleh penghasilan dari Indonesia. Penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak luar negeri dari sumber penghasilan di Indonesia dari passive income, dividen, bunga, dan royalti. Apa yang dinamakan dengan passive income? Orang asing atau wajib pajak luar negeri ini dapat penghasilan dari Indonesia, tidak perlu datang ke Indonesia. Dia berada di luar negeri tapi memperoleh penghasilan dari Indonesia. Salah satunya penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak luar negeri dari sumber penghasilan dividen, atau penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak luar negeri dari sumber bunga, atau penghasilan yang diperoleh wajib pajak luar negeri dari sumber royalti. Salah satunya di sini saya kemukakan ke Anda. Ini saya asumsikan ini dalam negeri, ini luar negeri. Di Indonesia ini ada PT ABC. PT ABC ini berlokasi di Pasar Rebo, berlokasi di Jakarta. PT ABC ini sahamnya yang punya beberapa klasifikasi. Ada PTA Indonesia, ada PTB Indonesia, ada PTC Indonesia. Ada juga PT B Indonesia dan juga PTE Indonesia. Ada juga Anda sebagai mahasiswa, Anda juga punya saham di PT ABC. Anda sebagai mahasiswa juga punya saham di PT ABC. Anda sebagai mahasiswa, Anda juga punya saham di PT ABC. Masing-masing semuanya punya 10%. Dan orang asing ini PT X Company ini juga punya kepemilikan saham di PT ABC. Ini kepemilikan sahamnya ini 10%. X Company dari mana, Pak? Dari negara Mauritius. Sementara juga ada ABC Corporation, ini dari Singapura. Ini juga punya saham di PT ABC dengan nilai sama, yaitu 10%. Per 31 Desember 2020 PT ABC dapat laba karena mencatatkan pendapatan selama 1 tahun. Pendapatannya ini sebesar berapa? Sebesar 500 miliar. Dan beban selama 1 tahun ini saya asumsikan bebannya ini senilai 400 miliar. Berarti labanya berapa? Labanya senilai 100 miliar. Atas laba 100 miliar dikenakan PPh badan, jelas sekali 25%, 25 miliar, berarti ada net income. Laba setelah pajak. Laba setelah pajak sebesar berapa? Sebesar 75 miliar.
Laba setelah pajak ini kan bisa diendapkan di perusahaan yang dinamakan return earning. Kalau dianggap sebagai return earning berarti ya menambah modal awal, modal akhir pasti naik. Atau berdasarkan RUPS, laba setelah pajak ini bisa dibagikan dalam bentuk dividen kepada para pemegang saham. Salah satu pemegang sahamnya tadi ada 2 dari luar negeri, yaitu X Company dari negara Mauritius dan EBC Corporation dari Singapura. Dan pemegang sahamnya juga PTA, PTB, PTC, PTD, PTE. Anda bertiga sebagai mahasiswa, Anda juga punya saham di PT ABC Jakarta. Jika berdasarkan RUPS, laba setelah pajaknya akan dibagikan dalam bentuk dividen kepada para pemegang saham 100%, maka masing-masing pemilik saham ini punya dividen, yaitu berapa? Dividen yang diterima jelas sekali. Tadi laba setelah pajaknya, ini kita tengok laba setelah pajaknya ada 75 miliar, berarti masing-masing ini memperoleh dividen sebesar 7,5 miliar. Kalau dividen yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri kan jelas sekali kan. Dividen yang diterima oleh PTA, PTB, PTC, PTD, PTE dikenakan PPh pasal 23. 15% dari nilai dividen, dan dividen yang diterima oleh orang pribadi. Anda sebagai mahasiswa, Anda juga punya dividen di PT ABC, juga dikenakan pajak final 10%. Yang menjadi permasalahan bagaimana pemajakan atas dividen, atas passive income yang diterima oleh orang asing, oleh wajib pajak luar negeri dari sumber penghasilan di dalam negeri, dari sumber penghasilan di Indonesia. Anda tengok, Indonesia dengan negara mitra sudah ada treaty atau belum? Kalau sudah ada treaty, ya Anda menggunakan tarif yang ada di dalam tax treaty. Tarifnya terlampir. Indonesia dengan negara mitra sudah ada treaty belum? Kalau belum ada, ya berarti penerima dividen akan dipotong PPh pasal 26. Ini salah satu negara, ini adalah X Company, dia dari Mauritius. Mauritius dengan Indonesia belum ada tax treaty, maka jelas sekali. X Company dari Mauritius ketika menerima dividen 7,5 miliar, maka PT ABC Jakarta wajib memotong pajak atas dividen 20% dari nilai dividen yang dia terima. Anda tengok, bagaimana kalau si penerima dividen EBC Corporation Singapura? Tengok tarif tax treaty atas dividen Singapura. Ya, tinggal buka tarif, langsung kita kalikan dengan dividen yang dia terima. Kalau nggak salah 15%. 15% itu tarif treaty atas dividen dari Singapura. Maka 15% Anda kalikan dengan nilai dividen 7,5 miliar. Ini pemajakan atas dividen. Bunga dan royalti ini intinya sama. Jadi kembali lagi ke tadi yang saya kemukakan ke Anda, kalau kita berbicara penghasilan atas wajib pajak luar negeri dari sumber penghasilan di Indonesia, pengenaan pajaknya jelas sekali. Orang asing ini dapat penghasilan dari Indonesia melalui 3 kegiatan yang tadi saya kemukakan ke Anda. Pertama, orang asing atau WPLN memperoleh penghasilan dari Indonesia dari kegiatan usaha dalam bentuk BUT atau non-BUT. Pemajakannya jelas sekali. Yang kedua, WPLN memperoleh penghasilan dari Indonesia dengan mendirikan anak perusahaan, dengan mendirikan sister company, dengan mendirikan PT PMA. Pemajakannya jelas sekali. Penghasilan yang dikenakan pajak berlaku worldwide income. Penghasilan dari dalam negeri ditambah dengan penghasilan dari luar negeri. Berlaku tarif pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPh.
25% kita kalikan dengan perkiraan penghasilan neto, di mana tarif 25% untuk tahun 2020 diturunkan 22%, dan untuk tahun 2022, 23 dan seterusnya diturunkan menjadi 20%. Dan tarif pajaknya jelas sekali bisa berlaku kredit pajak luar negeri antara anak dengan induk perusahaan, boleh melakukan transaksi, batasannya berdasarkan Anglengpres. Ini kira-kira yang bisa saya kemukakan ke Anda seputar pemajakan atas penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak luar negeri dari sumber penghasilan di Indonesia. Sekian video pembelajaran perpajakan internasional, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.